Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menyampaikan sebuah disclaimer penting. Apa yang akan kalian dengar dalam beberapa menit ke depan adalah sebuah eksperimen pikiran. Ini adalah sebuah what if scenario, sebuah pengandaian sejarah. Video ini tidak dibuat untuk merendahkan perjuangan para pahlawan bangsa, tidak untuk mendukung kolonialisme di masa lalu, dan tidak untuk memicu perdebatan politik praktis yang tidak sehat. Tujuan video ini murni untuk kepentingan diskusi akademis dan refleksi diri. Kita akan mencoba melihat sejarah dan realitas hari ini dari sudut pandang yang tidak biasa. Sudut pandang yang mungkin terasa tidak nyaman, tapi perlu kita bicarakan. Kita akan menantang ego kita sendiri sebagai sebuah bangsa. Jadi, saya harap kalian bisa menyimak sampai akhir dengan pikiran yang terbuka. Mari kita mulai. Pernahkah kalian, walau hanya sedetik, membayangkan sebuah realitas alternatif? Bayangkan, saat kalian bangun pagi ini, kalian tidak memegang paspor hijau berlambang Garuda, melainkan paspor merah marun bertuliskan Unie van Utrecht, atau mungkin paspor Uni Eropa. Bayangkan mata uang di dompet kalian bukan rupiah yang sering mengalami inflasi, melainkan euro atau gulden yang nilainya setara dengan mata uang global terkuat. Bayangkan sistem transportasi di Jakarta, Surabaya, dan Medan setara dengan Amsterdam atau Rotterdam. Bukan karena kita menirunya, tapi karena kita adalah bagian dari mereka. Hari ini, kita diajarkan bahwa kemerdekaan adalah harga mati, bahwa penjajahan adalah penderitaan mutlak. Narasi itu benar dan valid, tapi mari kita bermain peran sebagai advocatus diabolis atau pengacara iblis. Mari kita lihat sisi lain koin tersebut. Bagaimana jika Indonesia masih menjadi wilayah seberang lautan dari kerajaan Belanda atau mungkin Inggris? Apakah hidup kita akan lebih buruk atau justru jauh lebih sejahtera? Untuk menjawab ini, kita tidak perlu berimajinasi terlalu liar. Kita cukup melihat fakta yang ada di dunia saat ini. Dunia modern kita masih memiliki sisa-sisa wilayah yang secara teknis dijajah, atau lebih tepatnya menjadi wilayah dependensi dari negara-negara maju. Dan data statistik menunjukkan fakta yang mengejutkan. Mereka seringkali jauh lebih makmur daripada tetangga-tetangga mereka yang memilih untuk merdeka sepenuhnya. Mari kita ambil contoh pertama, Kaledonia Baru. Terletak di Pasifik Selatan, Kaledonia Baru adalah wilayah seberang laut Perancis. Coba bandingkan nasib warga Kaledonia Baru dengan tetangga terdekat mereka yang merdeka, seperti Vanuatu atau Papua Nugini. Kaledonia Baru memiliki PDB per kapita yang sangat tinggi, infrastruktur jalan yang mulus, rumah sakit dengan standar Eropa, dan sistem pendidikan yang terakreditasi langsung dari Paris. Warga di sana adalah warga negara Prancis. Mereka bisa terbang ke Paris, bekerja di Jerman, atau berlibur di Italia tanpa visa, karena mereka adalah pemegang paspor Uni Eropa. Sementara itu, tetangga mereka yang merdeka masih bergelut dengan infrastruktur dasar, ketidakstabilan politik, dan kemiskinan struktural. Kaledonia Baru menikmati subsidi miliaran euro setiap tahunnya dari Prancis untuk menjaga standar hidup mereka tetap setara dengan standar Barat. Apakah mereka dijajah? Secara definisi lama, mungkin. Tapi secara kualitas hidup, mereka hidup dalam kenyamanan yang diimpikan oleh banyak warga negara berdaulat di sekitarnya. Contoh kedua, Guyana Prancis di Amerika Selatan. Lihatlah peta Amerika Selatan. Di antara negara-negara merdeka seperti Suriname, Guyana, dan Brazil yang seringkali berjuang melawan korupsi, inflasi, dan ketimpangan sosial, terselip Guyana Prancis. Wilayah ini bukan negara terpisah, melainkan bagian integral dari Prancis. Di sana mata uangnya adalah euro. Di sana terdapat pelabuhan antariksa milik European Space Agency, ESA. Bandingkan dengan Suriname, tetangga sebelahnya yang dulunya jajahan Belanda dan memilih merdeka pada tahun 1975. Suriname hari ini menghadapi tantangan ekonomi yang berat, brain drain atau perginya kaum intelektual, dan ketidakstabilan politik. Sementara warga Guyana Prancis memiliki akses ke jaminan sosial Prancis, standar gaji minimum Prancis, dan perlindungan hukum standar Uni Eropa. Jika kamu sakit parah di Guyana Prancis, kamu akan dirawat dengan standar medis Barat. Jika kamu sakit di negara tetangganya yang merdeka,
ceritanya mungkin akan sangat berbeda. Contoh ketiga, Guam dan American Samoa. Di Pasifik, ada pulau-pulau yang berada di bawah bendera Amerika Serikat. Guam misalnya. Kehadiran militer Amerika di sana bukan hanya soal pangkalan angkatan laut, tapi juga soal aliran dana federal. Warga Guam memiliki akses ke sistem pendidikan Amerika, bantuan bencana dari FEMA jika ada badai, dan perlindungan militer terkuat di dunia. Ekonomi mereka didukung kuat oleh belanja pertahanan AS. Bandingkan dengan negara-negara kepulauan kecil lainnya di Pasifik yang merdeka. Mereka seringkali terancam bangkrut, rentan terhadap perubahan iklim tanpa ada kakak besar yang menolong, dan memiliki daya tawar yang sangat lemah di mata internasional. Menjadi bagian dari Amerika Serikat memberikan payung keamanan dan ekonomi yang tidak bisa didapatkan jika mereka berdiri sendiri sebagai negara kecil yang miskin sumber daya. Nah, sekarang mari kita tarik benang merah ini ke Indonesia. Bayangkan jika Kepulauan Nusantara ini masih dikelola dengan standar administrasi Belanda atau Inggris modern. Bukan Belanda zaman VOC yang kejam, tapi Belanda pasca Perang Dunia II yang demokratis dan humanis. Pertama, mari bicara soal infrastruktur dan tata kota. Belanda adalah juara dunia dalam manajemen air dan tata kota. Jika Jakarta masih dikelola oleh insinyur-insinyur Rijkswaterstaat, mungkin kita tidak akan melihat banjir tahunan yang konyol atau penurunan muka tanah yang ekstrim. Kanal-kanal Jakarta mungkin akan berfungsi seperti di Amsterdam, bersih dan menjadi jalur transportasi, bukan tempat pembuangan sampah raksasa. Sistem kereta api kita mungkin sudah terintegrasi sempurna dari Sabang sampai Merauke sejak puluhan tahun lalu, bukan baru dikebut belakangan ini. Kedua, soal hukum dan birokrasi. Ini adalah poin yang paling menyakitkan jika kita jujur. Negara-negara Eropa Barat memiliki indeks persepsi korupsi yang sangat rendah. Jika sistem hukum kita diawasi langsung oleh mahkamah di Den Haag, apakah mungkin ada drama cicak versus buaya? Apakah mungkin ada mafia tanah yang merajalela? Apakah mungkin ada aparat penegak hukum yang justru menjadi pelindung bandar narkoba? Dalam skenario penjajahan modern yang positif, hukum ditegakkan dengan standar internasional. Polisi tidak bisa disuap dengan uang rokok. Hakim tidak bisa dibeli untuk meringankan hukuman koruptor. Birokrasi akan berjalan efisien, digital, dan transparan karena standar pelayanannya harus setara dengan provinsi lain di negara induk. Ketiga, pendidikan dan kesehatan. Bayangkan ijazah universitas di Indonesia setara dan diakui langsung di seluruh Uni Eropa. Bayangkan riset-riset di kampus didanai dengan standar Europe. Bayangkan BPJS kita bukan sistem yang defisit dan antre berjam-jam, melainkan sistem jaminan kesehatan sosial yang komprehensif seperti di negara-negara kesejahteraan welfare state Eropa. Keempat, kekuatan paspor dan identitas global. Sebagai warga persemakmuran atau wilayah seberang laut, kita adalah warga dunia kelas 1. Kita tidak perlu antre visa di kedutaan asing dengan tumpukan dokumen hanya untuk ditolak. Kita punya akses pasar global tanpa hambatan. Produk UMKM dari desa di Jawa bisa langsung masuk pasar Eropa tanpa bea masuk yang mencekik, karena kita adalah bagian dari pasar tunggal tersebut. Terdengar indah bukan? Terdengar seperti surga duniawi, stabilitas ekonomi, kepastian hukum, infrastruktur kelas dunia, dan jaminan sosial yang memanusiakan manusia. Namun, disinilah ironi terbesar muncul, dan ini adalah bagian yang harus kita renungkan dengan sangat serius. Kita sudah merdeka selama lebih dari 78 tahun. Kita mengusir penjajah asing dengan darah dan air mata. Kita berteriak merdeka atau mati. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Atau kita hanya mengganti warna kulit penjajah kita? Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ramalan itu sayangnya terasa sangat akurat hari ini. Mari kita bicara tentang penjajahan oleh bangsa sendiri. Jika definisi penjajahan adalah eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan segelintir elit, penindasan terhadap rakyat kecil dan ketidakadilan hukum, maka apa bedanya kondisi sekarang dengan masa kolonial? Lihatlah bagaimana oligarki bekerja di negeri ini. Sekelompok kecil orang menguasai jutaan hektar lahan,
sementara petani gurem terusir dari tanah leluhurnya. Bukankah ini sama dengan sistem kultur stelsel atau tanam paksa? Hanya saja sekarang tuan menernya berbicara bahasa Indonesia dan memakai batik, bukan jas putih ala kolonial. Kita melihat gunung-gunung dikeruk, hutan-hutan dibabat habis untuk tambang nikel dan batu bara. Siapa yang menikmati keuntungannya? Apakah rakyat di sekitar tambang menjadi sejahtera seperti warga Alaska yang mendapat dividen minyak? Tidak. Seringkali mereka hanya mewarisi kerusakan lingkungan, banjir, dan debu. Sementara triliunan rupiah mengalir ke Jakarta, masuk ke kantong-kantong pengusaha yang juga merangkap sebagai pembuat kebijakan. Ini adalah bentuk kolonialisme internal. Pusat menghisap daerah, elit menghisap rakyat jelata. Dalam sistem kolonial kuno, ada strata sosial. Eropa di puncak, timur asing di tengah, dan pribumi di bawah. Sekarang, strata itu masih ada, hanya berganti nama. Di puncak adalah oligarki dan elit politik, di tengah adalah aparat dan birokrat yang melayani mereka, dan di bawah tetaplah rakyat biasa yang hukumnya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Lihatlah sektor hukum kita. Kasus korupsi triliunan rupiah seringkali berakhir dengan hukuman ringan, atau bahkan bebas. Sementara seorang nenek yang mencuri kayu bakar atau kakao bisa diancam penjara bertahun-tahun. Apakah ini kemerdekaan? Atau ini adalah tirani mayoritas dan tirani uang? Jika kita masih dijajah bangsa asing yang modern, mungkin ada mekanisme check and balance dari parlemen di negara induk. Jika gubernur jenderal korupsi, dia bisa dipanggil pulang dan diadili. Tapi ketika kita dijajah bangsa sendiri, kepada siapa kita mengadu? Pengawasnya adalah teman si pelaku. Hakimnya adalah rekan satu golf si terdakwa. Lingkaran setan ini yang membuat banyak orang frustasi dan kadang diam-diam berpikir, dulu zaman Belanda tertib ya, atau zaman Orba enak ya. Itu adalah ungkapan keputusasaan. Keputusasaan melihat bagaimana kemerdekaan yang dibayar mahal dengan nyawa justru disia-siakan oleh perilaku korup anak bangsa sendiri. Kita bangga punya Garuda Indonesia, tapi manajemennya seringkali bobrok karena korupsi. Kita bangga punya BUMN, tapi seringkali dijadikan sapi perah politik. Kita bangga punya sumber daya alam melimpah, tapi kita masih mengimpor bahan pangan dasar. Jadi, ketika kita membandingkan dengan Kaledonia Baru atau Guam, rasa iri itu muncul bukan karena kita tidak cinta tanah air. Rasa iri itu muncul karena kita melihat betapa tidak becusnya kita mengurus rumah kita sendiri dibandingkan orang asing mengurus rumah tumpangannya. Sangat menyedihkan ketika kita menyadari bahwa dalam beberapa aspek, administrasi kolonial modern lebih memanusiakan warganya secara ekonomi daripada pemerintah kita sendiri yang sibuk dengan dinasti politik dan bagi-bagi kue kekuasaan. Koloni modern memberikan warganya paspor yang kuat dan mata uang yang stabil. Kita memberikan warga kita utang negara yang menumpuk dan ketidakpastian lapangan kerja. Di koloni modern, kehadiran militer negara induk seperti AS di Guam memberikan rasa aman dari ancaman invasi luar. Di sini, kadang kita justru merasa tidak aman dari aparat kita sendiri. Tragedi di stadion, konflik lahan, penggusuran paksa, seringkali melibatkan mereka yang seharusnya melindungi kita. Namun, tentu saja narasi ini tidak akan lengkap jika kita berhenti di sini. Karena hidup bukan hanya soal perut kenyang, jalan mulus, dan paspor sakti. Ada variabel lain yang tidak bisa dihitung dengan angka statistik PDB atau indeks pembangunan manusia. Disinilah kita masuk ke bagian terakhir, sisi positif kemerdekaan, betapapun pahitnya realitas saat ini. Mengapa meskipun Kaledonia Baru makmur, masih ada gerakan kemerdekaan di sana? Mengapa rakyat Papua Nugini, meskipun lebih miskin secara statistik, bangga dengan kedaulatan mereka? Karena ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh subsidi kolonial, harga diri dan hak menentukan nasib sendiri. Menjadi wilayah dependensi semodern dan sesejahtera apapun, tetap menempatkan kita sebagai warga kelas 2 dalam narasi besar bangsa induk. Keputusan strategis tentang masa depan wilayah itu tidak dibuat di Jakarta tapi di Den Haag, Paris, atau Washington. Jika Perancis memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir di Pasifik, seperti yang pernah mereka lakukan, warga koloni hanya bisa protes, tapi tidak bisa memveto. Kemerdekaan memberi kita kunci rumah kita sendiri. Ya, rumahnya mungkin berantakan, atapnya bocor, perabotannya banyak yang dicuri oleh saudara kita sendiri. Tapi ini rumah kita.
Kita punya hak mutlak untuk merenovasinya atau bahkan menghancurkannya tanpa perlu izin dari tuan tanah di benua lain. Kemerdekaan memberi kita martabat untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lain di forum PBB. Kita bukan lagi Hindia Belanda yang hanya menjadi objek dalam peta dunia, tapi Indonesia, subjek yang aktif dalam politik bebas aktif. Bahwa kita sekarang dijajah oleh bangsa sendiri, itu adalah PR, pekerjaan rumah sejarah kita. Itu adalah konsekuensi dari kebebasan. Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan emas. Di seberang jembatan itu, kitalah yang harus membangun. Jika bangunannya miring, jangan salahkan jembatannya, tapi salahkan arsitek dan tukangnya, yaitu kita sendiri. Kenyataan bahwa kita dijajah oleh bangsa sendiri seharusnya menjadi tamparan keras, bukan alasan untuk merindukan penjajahan asing. Justru karena kita merdeka, kita punya power untuk melawan penjajahan internal ini. Kita punya suara dalam pemilu. Kita punya kebebasan berpendapat yang relatif lebih baik dibanding era kolonial murni. Kita bisa mendemo pemerintah kita sendiri tanpa takut dituduh makar oleh tentara asing. Kesimpulannya teman-teman sekalian, melihat koloni-koloni modern yang sejahtera memang bisa membuat kita insecure. Wajar jika kita berandai-andai tentang infrastruktur kelas dunia dan ekonomi yang stabil. Namun itu adalah kenyamanan semu di dalam sangkar emas. Tantangan kita hari ini bukan lagi mengusir orang asing bersenjata. Tantangan kita jauh lebih berat. Membersihkan rumah kita sendiri dari parasit-parasit yang menggerogoti tiang penyangga negara ini. Koruptor, oligarki predator, dan mafia hukum adalah penjajah versi baru yang harus kita lawan dengan semangat yang sama seperti tahun 1945. Kita harus membuktikan bahwa Indonesia bisa sejahtera, adil dan makmur bukan karena belas kasihan negara induk, tapi karena kemampuan kita mengelola kekayaan Ibu Pertiwi. Kita memiliki segalanya untuk menjadi negara besar, sumber daya alam, demografi yang muda, posisi strategis. Yang kita butuhkan adalah mentalitas yang benar-benar merdeka. Merdeka dari mental korup, merdeka dari mental inlander yang merasa rendah diri, dan merdeka dari keserakahan. Mungkin saat ini kita masih tertatih-tatih, tapi setidaknya kita tertatih di atas kaki kita sendiri. Dan rasa sakit karena jatuh di atas kaki sendiri jauh lebih terhormat daripada berlari kencang namun digendong di punggung orang lain. Terima kasih sudah menyimak diskusi panjang ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih memilih kenyamanan sebagai koloni modern atau kebebasan penuh dengan segala kekurangannya saat ini? Saya sangat ingin membaca pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian merasa konten ini memberikan perspektif baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Merdeka!